Nah, kalau misalnya kamu lagi mencari cara untuk menjadi lebih bahagia, kamu berada dalam video yang tepat. Oh iya, salam kenal sebelumnya, nama aku Kamelia Janahara. Aku 24 tahun, single, zodiak Libra. Nah, kalau kamu ingin lebih mengenal siapa itu aku, siapa sih Kamelia Janahara itu? Aku bukan artis, bukan influencer, bukan selebgram. Nah, kamu bisa follow Instagram aku @diajenahara, atau aku juga main TikTok @kamaliajena, dan Facebook aku Kamelia Jena. Oke, nah sekarang kita lanjut ke videonya. Oh iya, apa sih definisi bahagia menurut kalian? Siapa sih orang yang kamu bahagia di dunia ini? Tua, muda, semua orang menginginkan kebahagiaan. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli oleh uang. Karena kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kamu ingin menjadi lebih bahagia, menurut versi aku adalah, pertama, kamu cobalah bersyukur dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana dalam hidup kamu. Misalnya kesehatan. Cobalah bersyukur dengan kesehatan yang kamu miliki saat ini, karena masih banyak di luar sana orang yang sakit dan sangat menginginkan kesehatan kamu itu. Bahkan ada orang yang rela membayar mahal buat semua itu. Bersyukurlah dengan itu. Atau bisa juga kamu bersyukur dengan makanan. Kayak aku bersyukur aku masih bisa makan di saat ini, karena di luar sana masih banyak orang yang belum bisa makan. Bersyukur masih bisa bernafas sampai sekarang. Atau aku bersyukur masih bisa tidur dalam ranjang yang empuk, dalam rumah, di saat sebenarnya di luar sana masih banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Cobalah bersyukur dari hal-hal sederhana seperti itu, dan insya Allah kita akan menjadi lebih bahagia. Dan yang kedua, cobalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dengan egois itu berbeda ya. Self love bisa berarti mengenali diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Tujuannya untuk membahagiakan diri sendiri. Singkatnya, diri sendiri berhak bahagia dan bangga dengan apa yang kita pilih dan kita lakukan. Jika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, maka siapa yang akan melakukannya? Mantan, pacar, gebetan? Gak ada yang bisa mencintai diri kita sendiri lebih dari diri kita sendiri. Oke? Bangga dengan apa yang kamu lakukan dan bisa mencintai diri sendiri, itu adalah self love. Sedangkan egois adalah perasaan untuk membahagiakan diri sendiri tanpa melihat kondisi orang lain. Oke? Contoh self love itu bisa dengan cara merawat tubuh kamu, berolahraga, menghilangkan stres, ya misalnya ke salon, perawatan tubuh di rumah. Dan ingat, nilai diri itu bukan dari bentuk tubuh kamu. Gak peduli mau kamu kurus, mau kamu gendut, mau kamu itu menurut kamu gak cantik, actually you're beautiful, sebenarnya kamu cantik. Ya, bahagia aja sama diri sendiri. Be yourself. Kamu siap menjadi pribadi yang lebih baik tahun 2022? Oke, jadi kamu harus terus tonton dan jangan lupa subscribe channel ini, karena aku bakalan kasih kamu tips yang lain yang pastinya bermanfaat dan menghibur. Oke? Dan jangan terlalu mencintai orang lain yang belum tentu mencintai kita, karena rasanya itu sakit, guys. Aku jadi
jadi curhat, maaf ya. Karena sebelumnya mencintai orang lain yang gak mencintai aku. Sakit loh rasanya. Kenapa aku jadi curhat? 3. Berpikirlah secara positif atau optimis. Ingat, pikiran negatif itu jangan diternak. Aku pernah dengar quotes bunyinya kayak gini. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% adalah cara kamu menyingkapinya. Jadi selama kamu singkapi secara positif, bersyukur, dan berhusnuzon, semua itu akan kerasa lebih mudah dan ke kamunya juga akan lebih bahagia. Ada yang tahu apa itu husnuzon? Ya, bener banget. Husnuzon adalah berprasangka baik. Jadi kalau kita bisa berprasangka baik atas hidup dan apa yang terjadi sama kita, gak perlu disesali. Karena kalau aku pribadi lebih percaya segala hal yang terjadi dengan kita itu terjadi dengan sebuah alasan. Ikuti aja proses kehidupan. Memang ada pahitnya, tapi ada juga manisnya. Ada saatnya kita harus bertahan dan harus berjuang. Pada akhirnya semua itu akan menjadi pengalaman yang manis. Bahagia itu mudah, bukan dengan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi dengan menikmati apa yang kamu miliki. Sekarang yang keberapa ya? Oh, yang keempat. Yang keempat adalah terima kekurangan diri sendiri, maafkan diri sendiri, dan berdamai dengan masa lalu. Maaf. Pada dasarnya nggak ada manusia yang sempurna, but it's okay. Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat, jangan berlarut dalam kesalahan atau penyesalan. Belajarlah dari kesalahan sehingga kamu akan bertumbuh. Karena gak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Dan semua orang tuh punya masa lalu. Gak semuanya baik, but it's okay. Karena itu adalah proses kehidupan. Nikmatin aja prosesnya. Dan berdamai dengan masa lalu kamu. Selain itu, jangan terlalu fokus sama kekurangan kamu. Fokus juga sama kelebihan kamu. Ada tips dari aku, cara supaya lebih kamu mengenali diri sendiri. Kamu siapkan dalam satu kertas atau buku. Siapkan apa aja kekurangan kamu tulis di sana. Dan tuliskan juga kelebihan kamu. Itu adalah cara kamu supaya lebih mengenal diri sendiri. Karena sebenarnya, kamu lebih dari apa yang kamu bayangin. Oh my god! Wow! Oh my god! Oh iya, aku jadi punya ide nih, gimana kalau nanti aku bikin tips supaya lebih percaya diri. Makanya kamu jangan lupa subscribe channel ini dan follow terus videonya ya. Tonton sampai habis ya, oke? Yang kelima, berhentilah membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Pada dasarnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu adalah hal yang wajar. Tapi buat sekarang, coba deh kurangin hal itu. Coba fokus sama kehidupan kamu dan diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke? Oke. Yang keenam, kurangi ekspektasi kamu. Terlalu tinggi ekspektasi kamu kepada seseorang itu bisa buat kecewa. Jadi kurangi ekspektasi ya. Boleh mengharapkan yang terbaik, boleh berharap yang terbaik, tapi harus bersiap juga untuk yang terburuk. Iya. Lepaskan segala hal negatif dan toksik dari hidup kamu. Lingkungan yang toksik, hubungan yang toksik.
kamu lepaskan semuanya, termasuk perasaan overthinking, dendam, karena hal itu bisa membawa pengaruh negatif buat kamu, dan itu akan bisa menghambat kebahagiaan kamu. Percaya deh sama aku, kalau kamu bisa melepaskan hal tersebut, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia. Oh iya, apa sih lingkungan yang toksik itu? Toxic itu berasal dari bahasa Inggris, artinya racun. Jadi lingkungan yang toksik adalah lingkungan yang bisa membawa kamu ke dalam pengaruh yang buruk. Lebih baik kamu segera keluar dari lingkungan yang toksik atau apapun yang toksik, hubungan yang toksik, karena itu akan menghambat kebahagiaan kamu. Damn! Kedelapan, jangan terlalu mendengarkan komentar dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain akan selalu berkomentar atas hidup kamu. Terlalu mendengarkan mereka itu hanya akan bikin kamu capek hati. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Berusaha berpikir positif dan jangan terlalu mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Lakukan apa yang kamu mau. Kejar apa yang menjadi cita-cita dan impian kamu. Dan kadang beberapa dari mereka itu hanya basa-basi. Don't be too naive. Kita nggak bisa ngebuat semua orang tuh suka sama kita. Jadi beberapa dari mereka itu hanya ingin menghambat kamu karena mereka iri sama kamu. It's the truth about life. Ya, sedikit fakta tentang kehidupan, kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Jadi kalau misalnya ada yang suka atau enggak, it's okay, biarin aja. Yang suka alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ya kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Nah, penutupan atau yang terakhir, ada perumpamaan nih guys. Kamu harus memilih antara 3 bahan makanan ini. Ada wortel, telur, dan bubuk kopi. Ketiga bahan makanan ini akan direbus dalam air panas selama 30 menit. Setelah matang, lihat apa yang akan terjadi. Wortel yang tadinya wortel yang tadinya keras dan kokoh, dia menjadi lembek dan mudah hancur. Telur yang tadinya rapuh dan mudah hancur, dia menjadi keras. Yang ketiga bubuk kopi. Setelah direbus, dia menjadi menyatu dengan airnya dan menimbulkan bau yang sangat harum. Nah, air panas ini ibaratkan masalah dalam kehidupan. Jangan menjadi seperti wortel yang keras, kokoh, tapi setelah terkena masalah, dia menjadi lembek dan merasa hidup ini gak adil. Jangan juga menjadi seperti telur yang rapuh dan mudah hancur, tapi setelah terkena masalah, dia menjadi keras dan gak punya hati. Tapi jadilah seperti bubuk kopi yang menyatu dengan airnya, yang setelah terkena masalah, dia menjadikan masalah sebagai temannya, menjadikannya lebih dewasa dan memancarkan aura kebahagiaan. Oke, sekian buat video sekarang. Nah, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Karena buat video selanjutnya aku bakal kasih video-video surprise buat kalian. Bukan cuma tentang self development, tapi juga bakalan ngasih video yang surprise. Pokoknya surprise. Makanya jangan lupa subscribe. Maaf. Tapi tips-tips lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. Oke. Jadi jangan lupa subscribe buat gak ketinggalan video aku. Dan juga karena aku masih baru, tolong komen kayak saran-saran di video selanjutnya, kira-kiranya enaknya aku bikin apa ya. Jadi see you guys to the next video. Terima kasih ya, Bye. thank you, I love you, no smoking. What?